Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Yandi Heryandi MPD selaku dosen mata kuliah analisis real dan teman-teman kelas A yang kami cintai dan kami banggakan. Kami dari kelompok 6 ingin mencoba mempresentasikan materi mengenai sifat Archimedean dengan anggota kelompok kami. Yang pertama, Lucy Rahmawati dengan NIM 1908105012. Yang kedua, Meli Suryawati dengan NIM 1908105013. Yang ketiga, Sinta Nurizkilah dengan NIM 1908105036. Diskusi ini terbagi ke dalam beberapa sesi. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi diskusi. Dan yang terakhir, penutup. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu mengenai sifat Archimedean, teorema eksistensi akar buah, dan teorema densitas. Untuk mengefektifkan waktu, kita buka diskusi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sesi penyampaian materi kepada pemateri dipersilahkan, dan kepada teman-teman silahkan untuk disimak. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sifat Archimedean. Apa sih sifat Archimedean? Sifat Archimedean adalah sifat yang mengaitkan hubungan antara bilangan real dan bilangan asli. Salah satu konsekuensi dari sifat suprium adalah subhimpunan bilangan asli dari bilangan real tidak terbatas di atas. Khususnya adalah jika diberikan sembarang bilangan real x, maka ada bilangan asli n sedemikian sehingga n lebih besar dari x. Selanjutnya ada aksioma Archimedes. Apa sih aksioma Archimedes? Aksioma Archimedes ialah jika x elemen real terdapat bilangan asli nx elemen real sedemikian sehingga x kurang dari nx. Nah, dari pernyataan tersebut bisa dibuktikan melalui pembuktian. Pertama, andaikan x lebih dari nx berdasarkan sifat suprium. N memiliki suprium U karena x batas atas dari n. Nah, dari sini menunjukkan bahwa U kurang dari sama dengan x. Karena U min 1 kurang dari U, berdasarkan lemma 5.3 ada bilangan asli n1 sedemikian sehingga U min 1 kurang dari n1 atau U kurang dari 1 plus n1. Tetapi n plus 1 adalah bilangan asli. Hal ini kontradiksi dengan pengandaian bahwa U batas atas dari n. Pernyataan tersebut maka mengakibatkan pemisalan x dan y bilangan real positif. Ada 3 kemungkinan. Pertama, ada bilangan asli n sedemikian sehingga ny lebih dari x atau nx lebih dari y. Kemungkinan yang kedua, ada bilangan asli n sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per n kurang dari y. Dan kemungkinan yang ketiga, ada bilangan asli n sedemikian sehingga n min 1 kurang dari sama dengan y kurang dari n. Berdasarkan akibat 6.2 yang telah disebutkan, maka dapat dibuktikan dengan pembuktian-pembuktian sebagai berikut. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, pembuktian di sini terdapat 3 poin pembuktian. Poin yang pertama ialah karena x dan y positif, maka z sama dengan x per y juga positif. Misalkan n itu bilangan asli, sedemikian sehingga x per y sama dengan z kurang dari n, maka x kurang dari ny atau ny lebih dari x. Pembuktian poin yang kedua ialah pilih x sama dengan 1 sehingga bagian A menunjukkan 0 kurang dari 1 kurang dari ny. Hal ini menunjukkan bahwa 0 kurang dari 1 per n kurang dari y. Maksud dari sehingga bagi
poin A yang tadi telah dijelaskan ya teman-teman. Nah, poin 2 itu sudah selesai pembuktiannya teman-teman. Selanjutnya beralih pada poin pembuktian yang ketiga. Berdasarkan aksioma Archimedes terdapat bilangan asli n sedemikian sehingga y kurang dari n. Misalkan n atau bilangan asli terkecil sedemikian sehingga n min 1 kurang dari sama dengan y kurang dari n. Selanjutnya teorema eksistensi akar 2. Ada bilangan positif x elemen r sedemikian sehingga x kuadrat sama dengan 2. Inilah yang disebut dengan eksistensi akar 2. Karena jika kita mempunyai pernyataan x kuadrat sama dengan 2, maka x sama dengan akar 2. Nah, inilah yang disebut dengan eksistensi akar 2. Untuk pembuktiannya, misalkan himpunan S sama dengan x elemen R dengan 0 kurang dari atau sama dengan x dan x kuadrat kurang dari atau sama dengan 2. Maka himpunan S terbatas ke atas oleh 2. Karena jika kita mengambil S misalkan lebih dari 2, maka S kuadrat pasti akan lebih dari 4. Sehingga S bukan elemen dari X, karena X terbatas oleh 2. Maka jika ada himpunan S terbatas ke atas, menurut sifat suprimum berarti X mempunyai suprimum. Maka bisa ditulis X sama dengan suprimum S dengan X lebih dari 0. Selanjutnya dibuktikan bahwa x kuadrat sama dengan 2. Kita akan menunjukkan pembuktiannya dengan kontradiksi, maka menggunakan kalimat pengandaian. Andaikan x kuadrat tidak sama dengan 2. Menggunakan tidak sama dengan karena lawannya dari x kuadrat sama dengan 2. Jadi pengandaian x kuadrat tidak sama dengan 2, menurut sifat trikotomi pasti ada dua kemungkinan lain, yaitu x kuadrat kurang dari 2 atau x kuadrat lebih dari 2. Jika x kuadrat kurang dari 2, misalkan n bilangan asli yang dipilih sedemikian sehingga 1 per n kurang dari 2 min x kuadrat per 2x plus 1. Dalam kasus ini, x plus 1 per n kuadrat. Di sini tandanya positif karena x kurang dari 2 sama dengan x kuadrat plus 2x per n plus 1 per n kuadrat kurang dari x kuadrat plus 2x plus 1 per n kurang dari x kuadrat plus 2 min x kuadrat sama dengan 2. Ini berarti x plus 1 per n elemen dari S. Hal ini kontradiksi bahwa x adalah batas atas dari S. Jadi kemungkinan yang pertama, x kuadrat kurang dari 2 adalah salah. Selanjutnya kita buktikan kemungkinan yang kedua, yaitu jika x kuadrat lebih dari 2. Kita pilih m misalkan bilangan asli sedemikian, sehingga 1 per m kurang dari x kuadrat min 2 per 2x, karena x sama dengan suprimum S, ada bilangan S0 di S dengan x min 1 per m kurang dari S0. Tetapi implikasinya adalah 2 kurang dari x kuadrat min 2x per m kurang dari x kuadrat min 2x per m plus 1 per m kuadrat sama dengan x min 1 per m kuadrat kurang dari S0 kuadrat. Di sini S0 kuadrat lebih dari 2, kontradiksi dengan S0 di S. Hal ini kontradiksi bahwa x adalah batas atas dari S. Jadi kemungkinan yang kedua, yaitu x kuadrat lebih dari 2 adalah salah. Jadi kemungkinan yang benar itu x kuadrat sama dengan 2. Dari tiga kemungkinan, satu yang benar. Itu menurut sifat trikotomi. Pembahasan selanjutnya yaitu teorema yang ketika masuk ke dalam teorema densitas. Teorema densitas ini berguna jika x dan y anggota dari bilangan real dan x lebih besar dari 0 kurang dari y, maka ada r anggota dari Q sedemikian sehingga R lebih besar dari X dan R kurang dari Y. Kemudian kita buktikan teorema densitas tersebut. Karena X dan Y merupakan anggota bilangan real dan X lebih besar dari 0 kurang dari Y, maka
Y min X lebih besar dari 0, dan Y min X itu merupakan anggota bilangan real. Sedangkan diketahui bahwa 1 lebih besar dari 0, maka berdasarkan aksioma Archimedes pada akibat 6.2 poin ketiga, yaitu menyebutkan bahwa ada n anggota bilangan asli n sedemikian sehingga 1 per n kurang dari Y min X. Kemudian n kita kalikan dengan Y min X menjadi 1 kurang dari ny min nx. Kemudian kita pindah ruaskan nx ke kiri. Nx plus 1 kurang dari ny didapat persamaan 1. Karena x lebih besar dari 0 dan nx lebih besar dari 0, m anggota bilangan asli n sedemikian sehingga m min 1 kurang dari atau sama dengan nx dan ms kurang dari m. Sehingga kita menambahkan menjadi nx plus 1 lebih besar atau sama dengan m dan nx plus 1 kurang dari ny. Maka berdasarkan pernyataan 1 yaitu nx plus 1 kurang dari ny, maka bisa kita tuliskan bahwa m kurang dari ny didapat persamaan 2. Kemudian kita turunkan berdasarkan pernyataan 1 dan 2. Maka m lebih besar dari nx dan kurang dari ny. Sehingga kita bisa tuliskan m per n lebih besar dari x dan kurang dari y. Karena disebutkan tadi m itu merupakan anggota bilangan asli sehingga merupakan anggota bilangan real juga, maka m per n bisa kita tuliskan dengan r. Maka kita tuliskan r lebih besar dari x dan r kurang dari y. Jadi terbukti buat teorema densitas tersebut. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Itu saja penyampaian materi pada diskusi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.